Sebenarnya dari tangkapan nelayan menuju piring kita itu sebenarnya benar-benar sehat atau enggak, penetapan bahwa ikan ini sudah segar atau sudah busuk. Kalian penasaran nggak sih gimana caranya? Jadi bagi Anda yang sudah memilih THP dan masuk di dalam THP, belajarlah dengan tekun di dalamnya. Betul. Karena dari ketekunan itu akan menghasilkan daun dan nanti berbunga. Dan yang terakhir akan menghasilkan buah yang berupa apa? Hasil dari kerja keras Anda yang selama di kampus. Oceanic Podcast. Buka suara, buka wawasan. Dengar lebih dalam, pikir lebih luas. Oceanic Podcast. Hello everyone, back again with me. This is your host, Fahmi Bayhaki. Di episode kali ini, kita sudah bersama seorang akademisi yang menuntaskan pendidikan S3-nya di Tokyo University dan sekarang mengemban amanah sebagai koordinator program studi S1 Teknologi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Sudah bersama kita semua di sini, Bapak Heru Pramono. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bapak Heru ini mengemban pendidikannya S3 di Tokyo University Ya betul. dan melaksanakan riset seputar microbiology. Betul, Pak? Betul. Oh ya. Jadi saya sempat riset nih, Pak. Sempat riset hasil riset Bapak bersama tim tentu saja yang mempublikasikan tentang nanoplastik dapat mengganggu metabolisme tubuh melalui perubahan mikrobiota usus dan metabolisme asam empedu nih, Pak. Yep. Nah, lalu sebagai pembuka pertanyaan untuk podcast kali ini, biar masyarakat juga tahu, sebenarnya seberapa serius sih ancaman mikroplastik bagi kesehatan manusia, Pak? Oke, kita sebelum berjalan ke nanoplastik, sebenarnya kita bicara dulu tentang plastik ya. Oke, Jadi boleh. sebenarnya plastik itu, sebenarnya kan setiap hari kita berinteraksi dengan plastik. Betul, ya. Bahkan mungkin kemasan, kita ke pasar dengan ketemu plastik. Kita bahkan membawa handphone. Ini temuan yang sudah kita publish yang last, yang bahkan sempat jadi nanti jadi hot topicnya di China. Oke. Itu adalah kebiasaan kita keseharian. Saat membawa casing ini pun akan mempengaruhi mikroplastik yang masuk ke tubuh kita. Karena ini kan terbuat juga dari plastik. Kemudian misalnya Anda menggunakan kosmetik misalnya ya, dan kosmetik itu Anda biasanya kan yang digunakan untuk meluruhkan kosmetik ya, itu ternyata juga ikut meluruhkan ini. Jadi ikut masuk ke dalam tubuh kita itu bahkan ada kejadian seperti itu ya. Artinya kalau kita berbicara tentang plastik itu kita sebenarnya berbicara tentang gaya hidup. Jadi kalau kita berbicara gaya hidup dan gaya hidup itu kita lakukan setiap hari, tentunya dampaknya juga tidak pendek begitu ya. Hubungkan dengan lagi keamanan pangan, perikanan ini Anda tahu nggak sih sebenarnya mau diakui atau tidak, kadang-kadang di berbagai wilayah kalau orang melihat sungai itu pengennya ngapain sih? Mancing. Oke, selain itu? Pengennya melakukan aktivitas biasa, Pak. Oke. Melihat ngelamun gitu. Ngelamun mungkin, gitu, Pak. ke pantai juga gitu ya. Iya, mungkin seperti ya, itu. paling purpose ya kalau ada yang di purpose. Nah, tapi di luar itu sebenarnya case terbesar di muka bumi ini sebenarnya laut itu seolah-olah jadi tempat sampah terbesar di muka bumi ini. Dan mayoritas sampahnya apa? Plastik. Ya. Dan kita berasumsi apa? Plastik akan terurai karena tidak bisa lagi dilihat. Buktinya loh, laut saya bersih. Wah, Tapi coba by microscope you observe, kita observe lebih dalam, rupanya di dalam itu ada mikroplastik. Mikro itu ukurannya kecil ya, di bawah berapa mikro? Di bawah ada yang bilang di bawah 1/10 milimeter, ada yang bilang 1/100 ya, whatever lah. Yang jelas ukurannya sangat kecil, dengan kasat mata kita tidak bisa melihat, tetapi di bawah mikroskop plastik itu masih eksis. Dan kemana mereka berakhir? Ya, ke tubuh kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah nanoplastik itu ada? Yes. Apakah dia mempengaruhi kesehatan kita? It not only maybe, but probably. Sudah sampai level probably. Artinya apa? Probabilitasnya lebih tinggi daripada sekedar maybe. Oke. Yang saya ingin kepoin sendiri tuh perbedaan antara mikroplastik sama nanoplastik, Pak. Apakah hanya ukurannya saja atau ada hal lain yang perlu dijelaskan dari perbedaan nama ini, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Serasa di ujian akhir semester ini. Aduh. Ya, nggak apa-apa lah, tapi semoga saya nggak bisa jawab. Oke. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang mikro dan nano itu sebenarnya
urusannya sama size ya. Oh iya. Tapi kita perlu mengetahui juga bahwa tubuh kita itu sebenarnya enggak apa namanya ya, kalau misalnya Anda lihat plastik itu kan permukaannya air Anda masukkan itu kan apa namanya kedap gitu ya. Betul, ya. Tapi sebenarnya tubuh kita punya pori-pori, punya apa, Betul, ya. dan itu punya size kan ya. Ya. Nah artinya ketika ukuran itu juga mempengaruhi loh daya serap. Betul. Jadi kalau kita berbicara toksikologi, kebetulan saya ngajar juga biotoksikologi. Keren. Ya. Ketika kita itu pada ukuran tertentu itu ada beberapa efek, termasuk drug effect. Drug effect itu apa sih? Ukuran yang kecil, walaupun dia itu sebenarnya harusnya tidak terserap, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita dengan kecepatan tertentu, maka dia akan masuk dengan paksa ke dalam sel tubuh kita. Wow. Jadi kita menarik bicara banget. mikro, nano, kita bicara juga serap atau enggak serap. Menarik banget nih teman-teman. Kira-kira kalian yang nonton paham nggak apa yang dijelasin Pak Heru barusan? Kalau saya sih sedikit paham ya Pak, karena mungkin anak THP juga saya kebetulan. Lalu laut menjadi tempat sampah yang baru untuk kita karena itu term yang kurang baik sebetulnya, tapi faktanya begitu Pak. Yep. Tapi di laut juga ada ikan, ada mikroorganisme yang lain. Lalu ketika ada nanoplastik di dalam laut tersebut, ketika itu dimakan oleh ikan, dikonsumsi oleh ikan, kita sebagai manusia yang ikut mengkonsumsi ikan itu terdampak secara langsung apa tidak? Alright. Jadi ini ada temuan yang baru, kebetulan Pak Heru banyak risetnya di mikrobiologi ya. Temuan yang baru 2 tahun yang lalu kalau atau setahun lalu saya lupa, itu dipublish di salah satu top jurnal di dunia ini. Artinya itu sudah clarified lah berbagai negara. Menariknya adalah kalau di suatu wilayah ada mikro atau nanoplastik. Suatu negara nih Pak ya? Suatu wilayah, suatu area. Ya, kalau misalnya itu ikan, di ikan itu ada nanoplastik atau mikroplastik misalnya ya. Pak. Bakteri yang resisten antibiotik itu bisa berkembang lebih cepat daripada kalau tidak ada mikroplastik. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau ada nanoplastik atau mikroplastik itu bisa mengindus resistensi terhadap antibiotik. Artinya apa? Gampangannya selama ini kita kena sakit, diobati antibiotik, sehat kan ya? Betul. Tapi kalau di situ ada nanoplastik, di situ ada patogen, ketika kita makan dia tahan terhadap obat kita. Tidak mempan berarti Pak? Tidak mempan. Wow. Jadi kita jadi sakitnya lebih lama. Artinya kita mengeluarkan cost yang mungkin nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya kita keluar cost loh untuk itu. Jadi kita rugi sebenarnya di situ, di titik itu. Jadi bilang direct nggak direct itu kita sebenarnya urusannya sama duit juga loh. Waduh. Iya, betul. Lalu apa yang namanya ketika ikan itu kita konsumsi ya Pak? Itu kan sudah dijelaskan bahwa perjalanan panjang dari plastik saja bisa mempengaruhi tubuh kita, pengaruhi finansial kita soal obat-obatan juga, tentang kesehatan juga. Lalu sebenarnya yang kalau kita bicara soal pangan ya, di Indonesia sendiri itu sudah ada nggak sih Pak, kayak sistemik yang terbangun untuk mendeteksi nanoplastik pada pangan atau ada regulasinya kan? Seperti apa Pak? Kalau regulasi mungkin belum ya, karena itu termasuk emerging ya, atau emerging concern. Kalau di Indonesia mungkin itu belum masuk ke misalnya ranah kalau yang bisa kita kenal itu kan di BPOM atau ke izin edar itu kan ada syarat-syarat tertentu. Tapi sepertinya di Indonesia mungkin menuju ke sana, tapi saya pikir akan menuju ke sana, tapi belum sampai ada regulasi yang strict untuk itu. Berarti kalau dari nanoplastik sendiri belum ada regulasi yang strict, berarti kita kembali ke sebelumnya Pak. Berarti kita kembali ke kualitas ikannya. Nah, kadangkala saya melihat bahwa ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan seperti itu melewati fase quality checking yang tidak se-strict oleh industri Pak. Betul. Nah, sehingga nanoplastik ini masih menjadi quote-unquote blind spot untuk menjadi salah satu hal yang harus dicek gitu Pak. Menurut Bapak sendiri gimana? Terus gimana ngeceknya? Lalu industri aja nggak bisa ngecek. Iya, betul. Susah kan? Susah. Jadi pertanyaan itu ketika kita balik ke pertanyaan basicnya, yaitu
balik lagi. Sebenarnya kita baru kalau di level publikasi itu ya awareness, meningkatkan awareness. Begitu awareness itu sudah jadi regulasi, baru itu bisa diimplementasikan. Itulah kenapa kalau dibilang itu ya orang bukan orang yang terhebat yang bisa berkuasa, tapi orang yang mengetahui hukum kan ya. Masalahnya hukum itulah yang saat ini masih belum ditegakkan ya. Bukan belum ditegakkan ya, lebih baru mengarah untuk bisa ke arah sana. Jadi kalau ke arah keamanan pangan yang tidak diproduksi oleh industri, ya tentunya itu depends on freshness, depend on environment, dari mana dia ditangkap. Nah, kalau dia ditangkap dari lokasi yang oke aja. Jadi itu masih sangat possible sih untuk kedepannya menjadi rule. Kita berharap semua juga keamanan pangan kita terjamin, sehingga kita tidak mengkonsumsi ikan-ikan yang tanda kutip tercemar mungkin Pak ya? Apa gimana Pak? Bahasa yang pantas untuk produk ikan yang paparan atau tercemar atau apa Pak? Bahasa pantasnya? Apa ya? Kalau kita bilang jangan sampai mengkonsumsi itu agak berat sih. Iya, betul. Kita kan dari THP. Jadi kalau kita dari THP ya makanlah ikan, makanlah sumber seafood apapun ya. Tetapi artinya kita perlu make sure bahwa yang kita peroleh itu masih segar. Yang cara paling gampang ya cek kesegarannya. Ya cek kesegarannya paling mudah ya organoleptik ya, atau dengan indera kita, organoleptik sensoris ya. Artinya misalnya dilihat matanya sudah cekung, nah itu ya jangan dikonsumsi. Kemudian misalnya insangnya sudah berlendir dan berwarna hitam, jangan dikonsumsi. Ditekan sudah nggak kembali lagi, jangan dikonsumsi. Itu kaitannya nyambung lagi loh dengan yang tadi, kalau kita bilang mikroplastik. Mikroplastik itu, dia itu kan akan menembus jaringan ya. Tapi jaringan ketika dia masih inteks, kira-kira mudah ditembus atau enggak? Tidak. Masih fresh berarti mudah ditembus atau tidak? Masih fresh, tidak Pak? Mungkin lebih sulit daripada yang sudah fase mortis fase otolisis menuju ke sana ya, fase sudah pemunduran mutu lah artinya. Karena yang kita bilang itu kadang-kadang kan berasal dari lingkungan ya, bukan hanya berasal dari makanannya ikan itu sendiri. Kalau di dalam dagingnya ikan itu sudah mengandung mikroplastik ya memang itu boleh dibilang susah untuk memisahkannya ya. Tetapi biasanya umumnya itu berhentinya itu di lambung, saluran pencernaan, bukan di dagingnya. Kalau dagingnya itu biasanya drug effect ketika misalnya pencucian atau disimpan gitu. Tapi intinya kalau masih seger, dihilangkan saluran pencernaannya, nah itu level safety-nya lebih tinggi. Menarik banget nih teman-teman nih. Untuk teman-teman yang masih penasaran tentang sebenarnya dari tangkapan nelayan menuju piring kita itu sebenarnya benar-benar sehat atau enggak, penetapan bahwa ikan ini sudah segar atau sudah busuk. Kalian penasaran nggak sih gimana caranya? Tapi sebelum itu, mungkin Pak Heru akan menjelaskan bagaimana beliau sekarang mengemban tanggung jawab sebagai koordinator program studi THP ya Pak. Mungkin dari penonton sendiri mungkin penasaran THP itu apa sih dan kenapa kok bisa sampai mikrobiologi kemakanan dan segala macamnya kayak gitu. Alright, kalau kita bicara tentang apa itu THP, jadi itu singkatan dari teknologi hasil perikanan. Artinya itu adalah, kalau boleh bahasa Inggrisnya ya, itu adalah food engineering. Tapi yang menjadi core-nya adalah hasil perikanan. Hasil perikanan apa saja sih? Rumput laut. Contoh dari produk THP apa sih? Ya kita makan setiap hari kan, agar ya kan. Kemudian dan mungkin di belakang ini di belakang sini ada garam, banyak garam ya, itu hasil dari perikanan ya. Kemudian juga yang disebut sebagai engineering itu apa sih? Kita memikirkan sesuatu itu measurable, bisa diprediksi. Artinya kalau kita misalnya Mas Fahmi nih masak ikan enak. Ya, kalau saya masak ikan kira-kira sama nggak rasanya? Belum tentu, Pak. Belum tentu, bisa jadi lebih enak atau enak sekali atau sama sekali tidak enak ya kan. Artinya kalau yang disebut sebagai engineering itu ketika Mas Fahmi mengolah, saya mengolah, resultnya sama. Artinya nanti konsumen itu terjamin keamanannya. Artinya tugas kita di THP itu adalah mempelajari bagaimana seafood atau hasil perikanan itu dapat terdeliver ke masyarakat dalam bentuk yang satu.
Oke. itu dia nilai tambahnya tinggi. Ya, misalnya kosmetik. Ya, saya punya mahasiswa dulu di THP, saat ini bekerja di industri kosmetika. Wow. Ya, keren yang sekali. kedua produk itu bisa terindustrialisasi. Terindustrialisasi artinya apa? Dia bisa diproduksi dalam jumlah yang massal, ya, dalam jumlah massal inovatif. Kita juga punya mahasiswa banyak yang bekerja di industri ekspor impor. Oke. Ya, lebih banyak ke ekspor sih. Jadi produknya diolah di pabrik, kemudian dibekukan dengan matematika yang ada. Ya, tapi kita nggak perlu mikir matematika terlalu jauh karena kita lebih ke inovasinya ya. Oke. Nanti akan ada tim ahlinya ketika kita ada sebuah tim. Itu sampai akhirnya bisa menjadi sebuah produk yang bisa diekspor. Dan notes ya, kita itu adalah sumber daya perikanan kita itu kalau udang, misalnya produksi udang kita itu terbesar 5 di dunia. Kemudian ikan tuna kita nomor 1 di dunia. Tapi kemana sih? Siapa sih yang ngolah? Nah, Itu dia. Itu dia. teman-teman. Kita masih tertinggal jauh karena kita masih membutuhkan orang-orang seperti Mas Fahmi ini dan mungkin rekan-rekan yang ada di sana yang belum join THP untuk bisa menjadi expertnya. Ya, betul. Yang notes yang paling enak yang nomor 3 adalah kalau kemarin saya ngobrol dengan alumni kita juga, ya mungkin belum alumni ya, tapi sudah mau ujian jadi mungkin alumni. Itu mengatakan bahwa kalau perikanan itu bisnisnya narrow. Artinya narrow itu adalah ya bisnis yang sangat niche-nya itu saja. Kalau itu saja, maka kalau Anda expert di situ, Anda akan dicari di seluruh dunia. Betul. Ya, contohnya beliau akhirnya diterima di Taiwan, ada juga yang alumni kita diterima di Australia, ada yang bekerja di Jepang. Jadi artinya bidang perikanan itu nggak dilihat, oh saya ngasih makan ikan, enggak itu saja, tapi kita vaksin. Kemudian menjadi produk surimi, menjadi produk tosan dan seterusnya yang notabene itu jarang sekali orang paham itu. Jadi kalau kita bilang THP itu apa? THP itu masa depannya. Keren sekali nggak sih teman-teman bahwa THP itu masa depan kalau menurut Pak Heru, dan saya sepakat dengan bahwa THP itu masa depan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heru ini Pak ya, bahwa THP itu tidak selalu soal pangan yang kita olah, tapi betul kata Bapak tadi bahwa industrinya sangat luas, termasuk ada salah satu alumni yang kerja di industri kosmetik, betul ya Pak? Betul. Nah, tentu menjadi mahasiswa THP itu satu privilege teman-teman. Apalagi Pak Heru ini juga setahu saya alumni THP juga Pak ya? Yep. Alumni THP juga yang S3-nya di Tokyo University, bahwa THP itu bukan hanya pinter di kandang aja, tapi bisa keluar loh. Dan mungkin Pak Heru bisa menceritakan atau mengiming-iming gitu Pak, calon mahasiswa kita yang nantinya mau masuk ke THP, kok bisa sih ke Jepang gitu Pak? Oke, jadi kenapa kok bisa Jepang? Karena Jepang itu adalah, kalau bisa dibilang Anda tahu sih, konsumsi ikan kita berapa per tahun di Indonesia? Ya sekitar 46 sampai 52 kg per kapita per orang. Per orang? Per tahun. Jepang berapa? 180 kg. Wow, gapnya jauh sekali. Nah, kalau kita pakai ilmu waton ya, ilmu waton bukan ilmu pakai KR kuadrat alias kira-kira atau 3G godak gaduk gumaduk ya dihubung-hubungkan aja. Konsumsi ikan jangan-jangan nyambung dengan tingkat kemajuan suatu bangsa ya itu ya. Dulu yang menarik sekali. Siapa dulu yang dari IPB dulu menyatakan itu ya. Jadi tapi itu masih sebenarnya tidak terbukti secara saintifik, tapi itu salah satu motivasi kita bahwa konsumsi ikan itu meningkatkan secara sains itu ya, mengurangi risiko terjadinya stunting. Betul, ya. Artinya nanti SDM kita juga jauh lebih sehat, lebih baik daripada ini. Tetapi siapa sih yang core di situ? Yang kita kenapa kok bisa sampai Jepang? Karena Jepang, Taiwan, China itu adalah yang sebenarnya di dunia perikanan saat ini menjadi salah satu pionir. Sehingga kalau Anda lulusan dari teknologi hasil perikanan, kuliahnya ya kemana? Jepang, Taiwan, China, dan bahkan ada yang ke Swedia. Ya, artinya sangat kalau dibilang kok bisa masuk ke Tokyo, justru karena saya di perikanan saya ke Tokyo. Wow, semua soal perikanan Pak ya? Keren sekali teman-teman. Wow. Gitu. Lalu S3 mengambil mikrobiologi dan selama Bapak menjalani S3 di sana, Pak, budaya akademis apa yang Bapak bawa dari hasil di sana ke sini, Pak? Oke, baik.
Ada hal yang menarik kalau kita berbicara tentang edukasi ya. That's why I love education so much ya. Kenapa? Karena sebenarnya edukasi itu punya kesempatan untuk mengubah nasib personal dari kita. Oke. Nah, edukasi yang saya peroleh dari sana adalah ketika equality itu sangat tinggi di sana. Jadi artinya seorang profesor salah ditegur itu dia akan menerima atau apabila itu benar. Apabila itu salah, ya dia akan memberikan counter dengan bahasa yang sopan. Ya itu yang pertama ya. Itu change me so much ya. Kalau mungkin nggak ada yang kenal saya dulu, saya termasuk dosen killer ya. Tapi begitu pulang, dosen killer is not facilitating anything. I think sensei saya punya high index lebih dari 54. Wow. Tapi beliau masih ketika hari Selasa itu nyapu lantai. Oh, serius? Yes. Wow. Ketika hari Sabtu ada tugas untuk membersihkan lab, beliau hadir. Ya, ada ketika suatu momen anak S1 nggak tahu cara menggunakan alat, beliau tutor si anak ini sampai mungkin setengah hari sendiri ya. Wow. Ya, jadi artinya kalau saya melihat yang kedua saya berusaha untuk serve, tapi serve itu not mean bahwa saya harus selalu di bawah atau saya selalu di atas atau saya selalu di samping, tidak selalu. Jadi serve it's meaning that sometimes you serve in under atau something di posisi yang lain. Tapi niat saya berubah total ketika di Jepang dan kembali. Yang ketiga itu sebenarnya adalah kemandirian. Kalau di kurikulum yang kita lihat di Indonesia itu alhamdulillah sudah menuju ke sana. Contohnya adalah menggunakan pendekatan outcome based learning ya, sehingga luarannya itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalau di Jepang sudah diterapkan ratusan tahun bahwa ketika Anda itu belajar, maka pembelajaran Anda itu di dalam suatu sistem yang menuntut Anda mandiri. Mulai dari S1. Mulai dari Anda diajari 2 minggu, 3 minggu, setelah itu Anda dilepas selama berapa bulan, hasil apapun ya. Makanya mungkin sudah Anda lihat di THP kita itu sudah mulai diterapkan ya. Jadi kadang ada meeting, habis itu ada self project, kemudian di report, dan itu salah satu upaya kita untuk ini. Wow, keren sekali teman-teman. Ya. Kira-kira kalian penasaran nggak sih, apakah sebagai seorang mahasiswa baru bisa nggak sih mengikuti jejak Pak Heru ini untuk berpergian ke Jepang untuk melanjutkan studinya? Mungkin untuk teman-teman S1 Pak yang mau student exchange, student mobility, itu caranya bagaimana sih Pak kalau di THP sendiri Pak? Kalau di THP sih, alhamdulillah kita termasuk yang memiliki program untuk exchange ke luar negeri. Misalnya ke Malaysia, ada yang ke Singapura, ada yang Taiwan, ada yang juga sebenarnya program ke Jepang. Dan itu semuanya difasilitasi, mungkin ada dana bantuan, bahkan ada juga beasiswa. Jadi sehingga kalau Anda masuk ke THP, itu chance untuk mengikuti program itu ada. Ada, artinya itu juga depend on kita dong, effortnya seperti apa. Effort yang paling mudah yang pertama adalah masuk dulu ke THP. Itu setuju teman-teman, itu harus teman-teman ya, karena perikanan adalah masa depan kalau kata Pak itu tadi. Ya baru yang kedua nanti kalau sudah di dalam silahkan Anda bisa berkomunikasi dengan kami yang ada di sini. I will serve you to make you have a better future. Sepakat saya Pak. Ya teman-teman, mungkin itu podcast yang saya bisa berikan kepada teman-teman bersama koordinator program studi S1 THP Bapak Heru Pramono. Dan mungkin Pak, karena ini kan sebentar lagi ada mahasiswa baru yang masuk nih Pak. Ada pesan dan motivasi nggak Pak untuk para calon mahasiswa baru kita, terutama yang di program studi THP dan memilih THP? Jadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan Fisheries is the future ya. Jadi bagi Anda yang sudah memilih THP dan masuk di dalam THP, belajarlah dengan tekun di dalamnya, karena dari ketekunan itu akan menghasilkan daun yang berupa rekan-rekan kerja yang baik, dan nanti berbunga dalam artian mungkin Anda mungkin jatuh cinta pada teman, atau dengan yang lain pas waktu KKN ya terserah Anda, dan yang terakhir akan menghasilkan buah yang berupa hasil dari kerja keras Anda yang selama di kampus. Kalau berbedanya kalau Anda di kampus itu style slow terus Anda akan tumbuhnya jadi rumput yang akhirnya akan ditebas. Jadi jangan sampai kita jadi rumput tapi jadilah pohon yang berbuah dan bermanfaat. Menarik sekali teman-teman. Sebagai penutup tadi Pak Heru sudah menyampaikan pesan bahwa kita harus
bergerak cepat dalam setiap apa yang kita pilih untuk menjadi pohon yang nantinya akan kita panen sendiri ya, seperti itu. Dan terima kasih kepada Bapak Heru Pramono sudah berkenan hadir di podcast episode kali ini. Dan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyediakan waktunya untuk menonton. See you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Oceanic Podcast. Listen deeper, think wider.